materi tentang polinomial, tentang teorema sisa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siva Salsabila. Nama saya Dewi Gayarani. Nama saya Muhammad Ferry Sofian. Nama saya Siti Nurjaya. Nama saya Lesti Melani. Besok kan ada pelajaran matematika. Kalian udah ngerti belum sih materi polinomial tentang teorema sisa? Belum tuh, boleh gak sih kita mempelajari doang? Ini kita sekarang kerja kelompok aja yuk. Yuk sebelum pulang, mendingan kita kerja kelompok di sini. Biar boleh ngerti. Yuk. Gimana ya ini? Ini susah banget. Aku nemuin pengertiannya nih. Coba aku lihat. Oh ini. Teorema sisa adalah suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk menentukan sisa pembagian suatu polinomial oleh polinomial lain. Dengan menggunakan teorema ini, kita dapat menemukan nilai sisa dari pembagian polinomial tanpa harus melakukan pembagian polinomial secara penuh. Oh, jadi teorema sisa itu suatu cara materi polinomial pembagian tanpa harus melakukan pembagian secara penuh ya? Oh gitu ya, emang bisa ya? Gimana sih caranya? Atau kita mau nyari rumus umumnya dulu? Boleh tuh. Kamu udah nemu belum? Aku nemuin rumusnya ya. Coba kita lihat. Oh kayak gini. Wah, tapi aku masih kurang ngerti. Gimana kalau misalkan kita lanjutin besok? Iya, soalnya udah sore juga. Yuk, gimana kalau kita sekarang pulang? Boleh. Yuk. Selamat pagi anak-anak. Hai Ibu. Gimana? Udah semangat belum buat belajar hari ini? Duh, gimana ya? Semangat dong. Aduh, bapak males nih kayaknya. Nah, anak-anak, kali ini kita bakal belajar tentang teorema sisa yang ada di polinomial. Nah, yang teorema sisa yang ada di polinomial itu ada 3. Yang pertama, teorema 1, terus teorema 2, dan teorema 3. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih perbedaan antara teorema 1, 2, dan 3? Tapi saya hanya mengetahui teorema 1 dan 2. Jadi perbedaannya terletak pada teorema 1 pembagiannya X min H dan teorema 2 pembagiannya berbentuk AX min B. Wih, betul sekali. Kita lanjut Junior. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, Bu. Nah, teorema sisa itu maksudnya apa sih? Teorema sisa yang teorema yang pertama itu tuh jika suku banyak atau Px berderajat n dibagi x min h, maka pembagiannya adalah ph. Nah, di sini bentuk umumnya itu Px x min h dikali hx ditambah s. Nah, di sini tuh Px itu suku atau pembaginya, x min h itu pembaginya, x adalah hasil bagi, dan s adalah sisa. Nah, di sini kan suku banyak Px berderajat n dibagi x itu maka pembaginya adalah ph. Nah, itu tuh maksudnya gimana sih? Pasti kalian akan bertanya-tanya ya. Nah, mari kita buktikan. Nah, di sini kan pembaginya itu x min h. Nah, x min h-nya itu harus 0. Jadi x min h sama dengan 0. X sama dengan h. Nah, di rumus ini itu kan x-nya tuh h. Jadi Px sama dengan x min h dikali hx ditambah s. Nah, yang x-nya ini kita ubah jadi h. Jadi Ph sama dengan h min h, karena di sini x kita ubah jadi h, dikali h lagi, karena di sini x juga, maka kita ubah jadi h ditambah s. Nah, yang ini h min h itu kan h dikurangi h itu sama dengan 0. Nah, di sini h dikali h sama ditambah x. Nah, di akhir itu bisa ini tuh hilang gitu, karena 0 dikali h itu sama dengan
Baik, kalau gitu kita lanjut ke pengerjaan soal ya. Soal teorema 1. X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 6 dibagi oleh X tambah 1. Nah, kita kan harus mencari X tambah 1-nya dulu. X tambah 1 itu harus sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1. Penyelesaiannya, PX sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 6. Nah, X dalam soal ini harus diisi dengan hasil X yang tadi sudah dicari, yaitu min 1. Berarti, P min 1 sama dengan min 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali min 1 dikurangi 6. Nah, P min 1 sama dengan min 1 pangkat 2 kan sama saja dengan min 1 dikali min 1. Hasilnya positif 1. Min 4 dikali min 1 hasilnya positif 4. Nah, yang min 6 ini turunin ke bawah. Berarti P min 1 sama dengan 1 ditambah 4 dikurangi 6. Hasil dari P min 1 yaitu sama dengan min 1. Selanjutnya yaitu ada teorema 2 yang pembaginya berbentuk AX dikurang B. Teorema 2 berbunyi, jika suku banyak PX berderajat N dibagi AX dikurangi B, maka sisa pembagiannya adalah S sama dengan P dikali min B per A. Nah, selanjutnya pembuktiannya. Yang pertama dicari nilai AX min B sama dengan 0, jadi X sama dengan B per A. PX sama dengan AX dikurangi B dikali H dikali X ditambah S. PX sama dengan A dikali H dikali X dikali H min B per A ditambah S. PX sama dengan A dikali H dikali X dikali B per A dikurangi B per A ditambah S. PB per A ditambah sama dengan 0 ditambah S. Jadi PB per A sama dengan S. Terbukti ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal dari teorema 2. Soalnya yaitu PX sama dengan 4X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 dibagi oleh 2X dikurangi 1. Nah, yang pertama kita cari dulu nilai X-nya. 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi nilai X-nya adalah 1 per 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai X tersebut ke persamaan yang ada di soal tadi. Jadi, X-nya diganti oleh 1 per 2. P1 per 2 sama dengan 4 dikali 1 per 2 kuadrat ditambah 6 dikali 1 per 2 ditambah 2. Sama dengan 4 dikali 1 per 4 ditambah 3 ditambah 2. Sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 2. Jadi sisanya atau SX atau S1 per 2 adalah 6. Jadi hasilnya 6. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.